Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Satu hadis yang menurut saya sangat menarik karena memang memiliki ulasan yang cukup mewakili bagaimana kita bisa mengontrol diri kita pada saat situasi berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa itu adalah junnah, adalah perisai. Sebagaimana tugas perisai itu adalah untuk melindungi, menjaga orang yang memegangnya agar tidak terkena oleh senjata musuh. Begitu juga puasa. Salah satu fungsi dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah bahwa puasa itu senantiasa menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang akan mendatangkan mafsadat, kerugian pada diri kita maupun kerugian yang akan ditimbulkan bagi orang lain karena kealpaan dan keteledoran kita. Maka Nabi mengatakan fala yarfus wala yajhal. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang keji, tidak boleh membuli, tidak boleh mengumpat, tidak boleh juga kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, yang muncul hanya kesia-siaan, mubazir kata-kata yang kita keluarkan, mubazir energi yang kita salurkan, bukan mendatangkan pahala, bukan mendatangkan as-sawab, ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ini mbaun, kalau ada seseorang ingin membunuh qatalahum, membunuh mereka, au syatamahum, atau mencaci maki mereka, falyaqul, maka hendaklah, kata Nabi, dia mengucapkan, orang yang berpuasa tadi itu, inni sha'im, bahwasannya saya berpuasa. Kata-kata inni sha'im ini yang oleh Nabi pada kata falyaqul menggunakan lamul amr, hendaklah dia mengucapkan, hendaklah dia mengatakan. Kepada siapa dia mengatakannya? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa hendaklah dia mengatakan secara langsung kepada orang yang ingin membunuhnya, atau orang yang mencaci maki, orang yang membulinya, orang yang mengumpatnya, orang yang secara nyata di depannya maupun misalnya melalui Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya, menyebut dirinya bahwa dirinya misalnya difitnah, diisukan melakukan sesuatu yang dia tidak pernah kerjakan, atau dia membuli orang itu, membulinya langsung, mengumpatnya, bahkan mengirimkan ancaman pembunuhan kepada dirinya. Hendaklah dia mengatakan ya kepada orang itu bahwasannya dirinya sedang berpuasa. Apa maksud dari kata dia sedang berpuasa? Bahwa puasanya ya yamna'uni, mencegah diriku untuk melakukan pembalasan berupa caci maki misalnya, berupa bully, berupa misalnya umpatan atau mengatakan perkataan yang kotor, atau melakukan atau mengucapkan sesuatu yang majhul ya, sesuatu yang jahalah, la ilma, tidak ada ilmu sama sekali,
bahkan tidak terkontrol ya oleh akalnya ucapan yang keluar itu. Dia sampaikan langsung. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, faliyakul itu disyarahkan, dijelaskan faliyakul nafsuhu ila nafsi. Maka hendaklah dirinya menyampaikan itu, memesankan kalimat ini shaim itu kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak terdorong untuk melakukan aktivitas yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Ada banyak orang yang misalnya dengan mudahnya kan membuli orang yang berpuasa, mengucapkan kalimat yang tidak baik, ya, menulis status yang menyinggung perasaan, bahkan mengancam padahal mereka sedang dalam keadaan berpuasa. Maka katakan pada dirinya untuk bisa menahan diri, untuk al-hibsu li nafsi, menahan dirinya, al-imsak, menahan dirinya untuk tidak mengatakan sesuatu yang akan membatalkan pahala puasanya selama melakukan ibadah puasa. Hadis ini, Masya Allah, luar biasa. Saya secara pribadi lebih sepakat pada pendapat yang pertama. Silahkan bagi yang mampu menyampaikan kepada orang itu bahwa saya sedang berpuasa, sehingga saya tidak ingin melakukan atau mengucapkan sesuatu yang membatalkan pahala puasa saya. Walaupun pendapat yang kedua juga luar biasa bagi orang yang tentu tidak ingin dia mengeluarkan kata, kalimat atau menulis sesuatu yang juga justru akan memancing kembali reaksi dari orang yang bermasalah. Nah, tentu hadis ini luar biasa, sebuah klise yang tepat bagi kita kaum muslim dan mukmin. Ketika orang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa menyinggung perasaan kita, bahkan membuat kita tidak sabar, emosi, ego dan lain sebagainya. Tapi dengan sebab ada hadis asyamu junnah, aktivitas puasa yang kita lakukan membuat kita bisa menahan diri, mengontrol emosi kita. Bukankah puasa itu adalah as-sabru itu sendiri, sabar itu sendiri? Bersabarlah. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar itu balasan pahala yang dia dapatkan itu bighairi hisab, tidak ada bighairi hisab, tidak ada akhir dari hitungan pahalanya. Itulah kelebihan dan keutamaan ibadah puasa. Salah satu ibadah yang oleh Allah sendiri tidak menentukan bilangannya, saking besarnya balasan dan keutamaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Tentu bagi mereka yang mengedepankan kesabaran selama berpuasa, kita bisa saja membalasnya, kita bisa saja memberikan efek jerah karena kita mampu untuk mengucapkan itu, karena kita mampu untuk melakukan itu. Misalnya kita lebih besar secara fisik, kita juga lebih muda secara usia, atau kita lebih vokal karena kita pernah kuliah sampai S1, S2, S3 untuk berargumentasi, untuk berdialektika, atau kita pernah sekolah hukum misalnya, kita mampu mengumpulkan bukti-bukti untuk menghantam orang. Kita bisa membaca buku, membaca kitab, sehingga dengan jelas dan terangnya kita bisa menghantam orang itu. Tetapi semuanya kita tahan, semuanya kita redam. Kita bisa sampaikan ke orang itu bahwa kita sedang berpuasa, kita tidak ingin hanyut, kita tidak ingin terlibat dengan situasi yang mereka ciptakan konflik. Atau kita bisa menyampaikannya kepada diri kita sendiri dengan memegang dada kita, ini shaim, ini shaim, ini shaim. Tetangga kok begitu, teman kok begitu, siapa dia? Tiba-tiba saja misalnya menegur kita, siapa dia? Siapa lu? Misalnya langsung tiba-tiba mengeritik kita, luar biasa. Nah, kalau mengeritik sih masih bagus, maksudnya membuli, mencaci maki kita, padahal kita tidak pernah kenal sama sekali. Kita juga tidak pernah hidup dari tangannya, kita juga tidak pernah besar dari ujaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari gunakan hadis ini sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan harapan Nabi sendiri, bahwa asyamu junnah,
bahwa puasa itu adalah perisai, benar-benar menjadi perisai yang menjaga kita supaya kita tidak mendatangkan mafsadat, memunculkan khusran, kerugian, entah itu bagi diri kita maupun bagi orang lain. Akhirnya terima kasih. Mudah-mudahan taqabbalallahu shiyamana wa shiyamakum. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.